Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Ulfa. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A semester 5, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Di sini saya akan memberikan komentar, pesan, dan masukan saya dari film yang telah saya tonton. Nah, saya akan memberikan komentar saya sebagai orang tua dan guru. Video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang dibimbing oleh Bapak Adi Sudrajat MPD. Kemudian film yang saya bahas di sini ini merupakan film dari India yang berjudul Tare Zameen Par. Nah, film ini termasuk film lama di tahun 2007. Tare Zameen Par. Nah, ini sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak yang berusia sekitar 8-9 tahunan yang bernama Ishan. Ishan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya sebagaimana anak-anak yang seusianya. Nah, dia ini dikenal sebagai anak yang bodoh, nakal, dan seringkali temannya menyebutnya dengan sebutan anak Ishan. Nah, Ishan ini hidup di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan. Dia mempunyai seorang ayah, seorang ibu, dan satu orang kakak. Ayah Ishan adalah seseorang yang berwatak keras. Nah, beliau seringkali membanding-bandingkan antara Ishan dengan kakaknya. Tapi di sisi lain, ayah Ishan ini juga menyayangi Ishan selama Ishan tidak melakukan kesalahan. Nah, tapi apabila Ishan melakukan kesalahan, kenakalan, dan ayahnya itu tahu, seketika itu ayah Ishan akan sangat marah besar. Berbeda dengan ibunya Ishan ini sangatlah penyabar. Beliau sering kali mengajari pelajaran yang sudah dipelajari Ihsan di sekolah, meskipun Ihsan seringkali kabur, tidak dapat memahami apa yang diajarkan oleh ibunya, itu beliau sabar dalam menghadapinya. Nah, ibunya juga sering sekali menangis karena merasa lelah dan kasihan kepada Ihsan. Namanya juga orang sabar kan punya batas kesabarannya. Kadang beliau ini juga lelah, tapi juga merasa kasihan. Bertolak belakang dengan kakaknya yang bernama Yohan. Nah, Yohan ini adalah anak yang pintar dan juga cerdas. Dia seringkali mendapatkan peringkat pertama di semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Ini sangat menyayangi adiknya Ishan. Terkadang dia juga merasa iba, kasihan setiap melihat adiknya dimarahi terus sama ayahnya. Ishan ini adalah tipe anak yang tidak bisa dikerasi, dibentak maupun ditekan. Apabila ia dikerasi, dia bukan malah takut tapi malah marah. Dia ini juga tipe anak yang apabila diajari sesuatu, dia harus dengan sabar, telaten, dan harus disertai dengan praktek. Jadi tidak hanya sekedar tulisan di papan dan disuruh memahami sendiri. Karena Ishan ini anak yang menderita penyakit disleksia. Nah, disleksia ini sendiri yaitu gangguan belajar yang dialami oleh anak dalam hal membaca dan menulis. Nah, si Ihsan ini seringkali melihat tulisan seolah campur aduk. Dalam imajinasinya, tulisan yang dilihatnya ini seakan-akan menari-nari tak beraturan, sehingga Ishan mengalami kesulitan dalam membaca dan mengingat. Karena kesulitan yang ia alami ini menyebabkan Ishan menjadi tidak lulus selama 2 tahun dan menyebabkan semua guru yang ada di sekolahnya
mengeluh, sering memarahi terhadap Isyan. Dan sampai akhirnya orang tua Isyan dipanggil ke sekolah, dan orang tuanya pun mengambil keputusan untuk memindahkan Isyan ke sekolah asrama. Awalnya ketika Isyan dipindah ke sekolah asrama, perubahannya ini bukan malah lebih baik, tapi malah lebih buruk. Karena Isyan di sini merasa sendiri, merasa tertekan dan jauh dari orang tuanya. Dan sampai akhirnya Isyan ini bertemu dengan guru pengganti seni yang bernama Pak Nugum. Nah, guru ini mampu merubah Isyan menjadi anak yang lebih baik lagi, mampu menjadikan Isyan bisa membaca dan menulis secara normal, dan bahkan mampu menjadikan Isyan menjadi kebanggaan di sekolahnya. Nah, dari singkat cerita yang saya ceritakan tadi, komentar saya sebagai orang tua yakni, nah di sini kan ayah Isyan memiliki sifat yang keras. Nah, jika tahu mempunyai anak yang seperti Isyan, seharusnya jangan malah dikerasi. Karena apabila anak yang seperti ini dikerasi, bukan malah membuat dia paham materi, paham yang apa kita inginkan, apa yang orang tua inginkan, malah membuat mental anak ini menjadi lemah, menjadi down. Nah, sebaiknya kita menjadi orang tua yang lebih bersabar, lebih telaten, dan memberikan perhatian khusus, serta mensupport anak kita agar lebih bersemangat, lebih percaya diri dalam belajar. Kemudian untuk masalah yang membanding-bandingkan anak, di sini ayahnya kan suka membanding-bandingkan Isyan dengan kakaknya. Nah, seharusnya sebagai orang tua kita jangan melakukan hal tersebut, jangan membanding-bandingkan, karena setiap anak mempunyai porsi sendiri, mempunyai kemampuan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, apabila anak ini mempunyai kekurangan, seharusnya kita berusaha memperbaiki, lebih gampangnya memahami kekurangan tersebut. Jangan malah sering memarahi, sering tidak terima, seperti itu. Nah, kemudian komentar saya sebagai guru. Di dalam film ini, seorang guru tidak mencerminkan sebagaimana guru semestinya. Di dalam film ini sudah terlihat jelas bahwa guru seringkali memarahi, menghukum muridnya yang dianggap tidak mampu menerima materi dengan baik. Nah, seharusnya jika kita sebagai guru apabila mempunyai murid yang seperti itu, jangan sedikit-sedikit memarahi, sedikit-sedikit menghukum, membentak, karena kita juga tidak tahu mental setiap anak itu seperti apa. Nah, apabila kita mempunyai murid seperti Isyan, mungkin kita sebagai guru dapat melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara mencari latar belakangnya, dan ketika sudah tahu, kita perlakukan secara khusus, ajak bicara dengan baik agar dia tidak takut pada kita, dan ketika menyampaikan materi alangkah baiknya disertai dengan praktek. Nah, pesan saya, kita sebagai calon orang tua maupun guru, kita harus mengetahui, menambah wawasan lagi tentang karakter di setiap anak. Karakter di setiap anak itu seperti apa? Kita harus lebih memahami hal tersebut. Kemudian yang paling penting dalam mendidik anak, jangan selalu disertai dengan kekerasan. Kita harus lebih bersabar, lebih memunculkan
rasa kasih sayang kita terhadap anak kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.